Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Troll. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan sebuah pencarian pulau mitos yang hilang, dan di dalamnya terdapat sebuah makhluk mitologi yang dicari selama ribuan tahun. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keadaan di pegunungan batu di negara Norwegia. Di sana ada seorang anak perempuan yang bernama Nora, yang sedang memanjat gunung bersama ayahnya. Dengan susah payah mereka berdua pun berhasil sampai di puncak gunung itu. Kemudian ayah Nora mengingat masa kecilnya, ketika orang tuanya menceritakan kalau dahulu kala gunung-gunung itu merupakan sebuah makhluk bernama troll. Namun di masa lalu, ada 13 troll yang sedang berpesta dan lupa dengan waktu. Sehingga mereka pun tidak menyadari kalau waktu sudah menjelang siang, dan membuat mereka membeku setelah sinar matahari mengenai tubuhnya. Namun Nora sama sekali tidak percaya dengan cerita ayahnya, dan hanya menganggap kalau semua itu hanyalah dongeng. Karena itulah ayah Nora meminta kepadanya untuk mempercayai hal tersebut, maka dia pun akan bisa melihat para troll tersebut. Dan benar saja, ketika Nora mencoba percaya dengan cerita itu, dia pun mulai memejamkan mata. Dan saat melihat kembali sekeliling, dia pun melihat ada banyak sekali wajah di gunung itu. Setelah itu kita dibawa 20 tahun kemudian, yang mana saat itu pemerintah sedang melakukan sebuah proyek untuk menggali Gunung Dovre, yang nantinya akan mereka jadikan sebuah jalur kereta yang baru. Namun, proyek itu mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, sebab sudah membuat alam menjadi semakin rusak, dan sangat tidak baik untuk kelangsungan makhluk hidup di sana. Akan tetapi pemerintah tidak mempedulikan para demonstran yang berada di sana. Mereka pun mempunyai sebuah rencana lain, yaitu meledakkan gunung itu, agar pekerjaan mereka segera selesai. Namun tiba-tiba saja, sesuatu yang tidak wajar terjadi setelah gunung itu diledakkan. Karena itulah pihak militer segera mengirimkan beberapa pesawat untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Setelah pesawat militer menelusuri area gunung itu, mereka menemukan kalau ada jejak kaki raksasa yang sedang menuju ke selatan. Hal itu pun membuat pihak militer segera melaporkannya kepada Perdana Menteri, karena mereka takut akan berbahaya nantinya. Hingga akhirnya Perdana Menteri dan asistennya yang bernama Andreas akhirnya datang ke markas besar militer Norwegia. Di sana juga hadir Nora yang kini bekerja sebagai ilmuwan. Bersama para ilmuwan yang berpengalaman lainnya, mereka pun mulai mendiskusikan mengenai apa jejak kaki raksasa itu. Namun tidak ada satupun yang percaya kalau hal yang mereka temukan kali ini bukanlah jejak kaki. Sebab mereka semua menganggap kalau tidak mungkin ada jejak kaki yang besarnya seperti itu. Akan tetapi mereka pun mau tidak mau harus percaya setelah melihat video rekaman yang sudah diambil oleh seorang demonstran sebelumnya. Kini makhluk raksasa itu pun terus melangkah ke arah selatan, sambil menghancurkan semua tempat yang dia lalui. Terlihat saat raksasa itu melindas sebuah rumah yang dihuni oleh warga sekitar di sana. Namun beruntungnya pemilik rumah itu berhasil selamat setelah mereka bersembunyi ke dalam basement. Walau saat mereka kembali ke atas, rumah mereka telah hancur lebur akibat diinjak oleh raksasa itu. Setelah itu Nora dan Andreas berangkat menuju titik yang telah dilalui oleh raksasa itu. Di sana mereka disambut oleh seorang kapten bernama Chris, yang menjelaskan kalau jejak kaki makhluk itu telah berhenti 20 km dari titik tersebut. Nora dan Andreas pun segera menanyakan beberapa hal kepada pemilik rumah yang telah hancur itu. Mereka pun menjelaskan kalau makhluk itu sama persis seperti gunung yang berjalan. Mereka juga mengingat kalau makhluk itu selalu meraung dengan sangat keras. Kemudian Nora mulai meneliti area jejak kaki raksasa itu. Namun di sana dia sama sekali tidak menemukan hal apapun selain batu dan juga tanah.
Karena itulah Nora kembali mengingat ayahnya, yang dulu sering bercerita mengenai dongeng troll kepadanya. Karena semua yang dia selidiki kali ini sangatlah mirip dengan troll yang selama ini hanya dia anggap sebagai dongeng belaka. Agar lebih yakin, Nora pun segera pergi ke rumah ayahnya bersama Andreas. Ternyata ayah Nora telah dianggap sakit jiwa dan mengasingkan dirinya ke sebuah tempat. Namun saat ini adalah kesempatan bagi ayahnya untuk membuktikan kepada semua orang kalau penelitian yang selama ini dia lakukan adalah nyata. Namun sebelum Nora dan yang lainnya melihat troll secara langsung, mereka tidak akan pernah mempercayai hal tersebut. Semua itu membuat Nora dan ayahnya selalu beradu argumen. Sebab Nora tidak pernah percaya dengan apa yang ayahnya ceritakan tersebut. Namun akhirnya Nora dan yang lainnya menjadi percaya ketika mereka melihat secara langsung makhluk tersebut yang bangun tepat di belakang mereka. Hei, det natur! Jeg ble voksen. Kom igjen. Du og jeg er liten ute på eventyr igjen, akkurat som i gamle dager. Pappa? Nyatanya troll yang muncul saat itu telah berkamuflase menjadi sebuah gunung yang membuat mereka tidak sadar kalau troll itu berada di sana. Namun pihak pemerintah sama sekali tidak percaya dengan apa yang sudah dilihat oleh mereka. Hal itu pun membuat mereka mengusir ayahnya Nora yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Perdana Menteri juga akhirnya meminta kepada Nora untuk menyerahkan kasusnya kali ini kepada militer. Hal itu pun tentu saja membuat ayah Nora kecewa. Karena bila mendapatkan dukungan, mungkin saja dirinya bisa mengatasi troll tersebut tanpa harus melakukan kekerasan. Akan tetapi Nora mempunyai sebuah ide untuk ikut bersama ayahnya dalam penyerangan pihak militer kepada troll tersebut. Akhirnya waktu penyerangan itu akan segera dimulai. Di sana pihak militer mulai menembaki troll itu dengan semua senjata yang mereka miliki. Namun nyatanya tubuh troll yang terbuat dari batu sama sekali tidak merasa kesakitan ketika menerima serangan. Melainkan serangan pihak militer malah membuat troll itu menjadi semakin brutal. Kemudian troll yang merasa tidak aman kembali menyerang balik pihak militer. Dan hal itu pun harus membuat banyak sekali pasukan militer yang meninggal dunia di sana. Maka dari itu pihak militer harus segera mencari jalan keluar lainnya. Karena bila tidak segera diatasi, akan membuat lebih banyak korban jiwa nantinya. Setelah itu ayah Nora mempunyai sebuah ide untuk menenangkan troll itu secara langsung. Dan benar saja, apa yang dilakukan oleh ayah Nora berhasil membuat troll itu sedikit tenang. Namun sialnya ada prajurit militer yang menembaki troll itu, sehingga troll itu merasa terancam dan langsung menghantam ayah Nora yang tepat di hadapannya. Faktanya troll itu tidak akan pernah menyerang siapapun apabila dirinya tidak diserang dan melakukan sesuatu yang membuatnya merasa terancam. Kejadian itu pun akhirnya membuat ayah Nora harus meninggal dunia di sana. Hal itu pun membuat Nora sangat sedih. Dan dia pun menjadi semakin yakin kalau troll yang dia hadapi kali ini sama persis dengan troll yang ada di dalam dongeng. Karena itulah dia mempunyai sebuah rencana untuk membuat troll itu lari ketakutan dengan sebuah suara lonceng yang nantinya akan membuatnya ketakutan. Sebab di dalam dongeng, troll sangatlah takut dengan suara sebuah lonceng. Nora pun akhirnya meminta kepada pihak militer untuk membantunya membawa lonceng ke dekat troll. Dan benar saja, troll itu sangat ketakutan dengan suara lonceng itu. Namun troll itu sempat menyerang helikopter yang ada di sekitar sana. Hal itu pun akhirnya membuat semua masyarakat dunia heboh. Karena mereka sangat takut apabila troll itu tidak segera ditangani, akan menyebabkan sebuah masalah besar nantinya. Kemudian Nora mencoba menyarankan kepada militer untuk mencari tahu dahulu sosok troll tersebut, agar tindakan mereka selanjutnya tidaklah sia-sia. Namun Perdana Menteri dan pemerintah lainnya sama sekali tidak mau percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nora. Mereka juga mempunyai sebuah rencana untuk membunuh troll itu dengan sebuah rudal yang sedang mereka siapkan. Karena itulah, masyarakat di sekitar sana diminta untuk segera pergi ke tempat evakuasi. Namun Nora dan Andreas sangat tidak setuju dengan penyerangan militer nantinya. Sebab tembakan rudal itu
akan membuat ibu kota negara mereka hancur lebur dalam sekejap. Setelah itu Nora mengingat perkataan ayahnya sebelum meninggal, yaitu raja, rumah, dan istana. Yang nyatanya petunjuk itu membawa Nora ke istana kerajaan. Di sana Nora bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Richard Hinding. Dan Nora pun ingat kalau nama penjaga itu sangat sering hadir di dalam jurnal ayahnya. Karena itulah Nora sadar bahwa Richard mengetahui banyak hal mengenai para troll. Kini Richard membawa Nora ke sebuah tempat. Dan ternyata kerajaan Norwegia itu dibangun tepat di atas kerajaan troll. Yang mana pada masa lalu, troll yang ada di sekitar sana segera dihabisi dengan sangat brutal, agar mereka tidak menghalangi pembangunan kerajaan Norwegia. Dan setelah kejadian itu tersisa satu troll, yang merupakan keturunan raja, yaitu troll yang saat ini mengamuk di negara mereka. Semua kesimpulan itu membuat Nora semakin yakin dengan apa yang telah ayahnya ceritakan dahulu. Nora juga sadar kalau troll itu akan segera hancur apabila tubuhnya terkena oleh sinar matahari. Karena setelah beberapa kali bertemu, troll itu selalu selamat, sebab cahaya matahari tidak pernah mengenainya secara langsung. Nora dan Andreas pun segera bergegas ke ibu kota untuk menghentikan serangan rudal yang akan dilakukan pihak militer. Nora juga meminta kerabatnya untuk meretas sistem keamanan militer, hingga akhirnya misi penyerangan militer pun berhasil digagalkan. Kemudian terlihat Nora dan juga Andreas yang berusaha memancing troll itu mengikuti mereka dengan sebuah kerangka troll yang mereka bawa, dan akhirnya Nora pun berhasil membawa troll itu ke sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Kapten Chris dan anggotanya. Ternyata mereka semua berencana untuk membuat troll itu membeku dengan banyaknya lampu tembak yang diarahkan kepada troll itu. Dan benar saja, troll itu pun merasa kesakitan, yang membuat Nora merasa kasihan kepadanya. Karena hal tersebut sama sekali tidak Nora inginkan. Dia pun meminta kepada troll itu untuk segera menjauh dari sana dan kembali ke gunung. Namun tiba-tiba saja matahari terbit, hingga membuat troll itu terbakar dan menjadi bukit batu tepat di hadapan Nora. Yang mana bukit itu mereka berikan nama Pobias, yang sama dengan nama ayahnya Nora. Hingga kemudian film pun berakhir. Kita harus menghargai leluhur kita yang sudah hidup terlebih dahulu dari kita. Semua makhluk juga memilih hak yang sama untuk hidup. Kalau menurut kamu, pesan apa yang dapat kita ambil setelah nonton film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan untuk film ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini. Makasih ya udah dengerin Mimin cerita. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.